Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Dalam Injil ini, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Hal ini tertulis dalam hukum Tuhan, bahwa setiap putra sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Saudara dan saudari, bagian dari ritual pengudusan adalah dengan mengorbankan sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung darah muda ketika seorang anak dibawa di bait suci. Di Yerusalem ada seorang pria bernama Simeon. Dia adalah orang suci dan orang yang benar. Simeon telah menerima wahyu dari Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sampai dia melihat Kristus Tuhan. Pada hari ketika Yusuf dan Maria datang ke bait suci bersama putra mereka yang baru lahir, Simeon melihat mereka. Ia segera menemui mereka dan merangkul Yesus. Kemudian ia memuliakan Allah dengan mengatakan, "Tuhan, biarlah hamba-Mu pergi dengan damai. Nubuat-Mu telah terpenuhi." Saudara dan saudari, kemudian Simeon berpaling kepada Maria dan Yusuf dan juga memberkati mereka. Dia bernubuat kepada Maria bahwa Yesus ditakdirkan untuk melakukan perbuatan besar. Dia menambahkan bahwa sebilah pedang akan menusuk hatinya, sehingga pikiran banyak orang akan disingkapkan. Saya heran bagaimana Maria dan Yusuf bereaksi terhadap perkataan Simeon. Apa mereka terkejut? Apa mereka takut? Atau mereka takjub? Apakah mereka bertanya-tanya siapa dan apa anak mereka? Apakah mereka bertanya-tanya mengapa mereka telah dipilih untuk menjadi orang tua bayi ini? Saudara dan saudari terkasih, tidak ada yang normal dalam kehidupan mereka sejak malaikat Allah menampakkan diri kepada Maria. Ini semua sungguh nyata bagi Maria dan Yusuf. Namun mereka tetap percaya kepada Allah.
Mereka percaya bahwa Allah yang telah membawa mereka sejauh ini akan terus mengasihi dan menguatkan mereka di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Saudara dan saudari, terkadang dalam kehidupan kita juga mengalami situasi dan keadaan yang membentang jauh melebihi yang kita inginkan. Maka saya mengajak Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak dan ingatlah saat-saat dalam hidup Anda. Mungkin penyakit, konflik dalam keluarga, kesulitan keuangan, atau kehilangan pekerjaan. Masa-masa ini menyakitkan dan tantangan-tantangan yang mengikuti seringkali menciptakan banyak kecemasan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita juga tidak tahu bagaimana situasi ini akan diatasi. Pada masa ini kita dapat berpaling kepada Maria dan Yusuf. Mereka akan mengerti. Maka mintalah mereka untuk mendoakan Anda. Mintalah mereka untuk menjadi perantara kepada Allah bagi Anda. Maria dan Yusuf tidak akan mengecewakan Anda. Mereka akan menemani Anda dalam perjalanan hidup Anda. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa